Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Irfansyah dengan NIM 2356032, jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme protein ternak ruminansia. Apa itu protein? Protein merupakan unsur yang sangat penting dalam tubuh karena protein menjalankan sebagian besar fungsi-fungsi fisiologis tubuh. Metabolisme protein pada dasarnya menghasilkan asam amino. Di dalam rumen, protein mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitis yang dihasilkan oleh mikroba. Sebagian mikroba dapat memanfaatkan oligopeptida untuk membuat protein tubuhnya. Sebagian lagi, oligopeptida dihidrolisa lebih lanjut menjadi asam amino. Sebagian besar mikroba rumen tidak dapat memanfaatkan asam amino secara langsung. Diduga mikroba rumen, terutama bakteri, tidak mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Sebanyak 82% mikroba rumen dapat menggunakan N-amonia. Karena itu mereka lebih suka merombak asam amino tersebut menjadi amonia. Proses deaminasi asam amino menjadi asam alfa keto dan amonia berlangsung lebih cepat dari proteolitis. Bahan untuk diserap dan digunakan untuk sintesis protein mikroba dan protein asal makanan yang selama tidak mengalami degradasi di dalam rumen. Dalam memilih sumber protein, ada 3 poin. Yang pertama, protein tersebut sanggup mengandung pertumbuhan protein mikroba. Yang kedua, tahan terhadap degradasi rumen. Yang ketiga, bernilai hayati tinggi. Selanjutnya, beberapa cara untuk memperkecil degradasi protein di dalam rumen. Yang pertama ada encapsulation, yang kedua ada penambahan bahan kimia seperti formaldehid, tannin aksid, dan gambir. Yang ketiga ada grading dan pelleting, yaitu untuk mempercepat red pesek. Yang keempat ada cooking, menyebabkan protein menggumpal sehingga daya larutnya turun. Yang kelima ada salting, ternak akan haus sehingga banyak minum dan sebagian protein akan terbawa dari rumen. Yang keenam ada watering, mempercepat laju pergerakan protein. Selanjutnya ada kebutuhan nitrogen bagi ruminansia, ada 3 sumber. Yang pertama, nitrogen dapat dilarutkan yang langsung diubah menjadi amonia, misalnya NPN dan urea. Yang kedua, sumber protein yang mengalami degradasi lebih besar dari peptida, lebih besar dari asam amino. Yang ketiga, non-degradasi protein, protein yang mengalami degradasi pasca rumen. Non-degradasi protein sama dengan undegrade protein, sama dengan protect protein, tidak sama dengan bypass protein. Dapat terjadi secara alami pada pakan tertentu dan setelah mengalami manipulasi secara kimia atau fisik. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi bypass protein. Yang pertama, daya larut protein. Protein yang kurang larut lebih besar dari bypass. Kualitas protein atau kualitas tinggi lebih besar dari bypass. Yang ketiga, ada frekuensi feeding, yaitu ada pemberian berulang-ulang, pemberian air, pemberian ukuran pakan relatif besar. Keempat, ada penambahan bahan kimia seperti formaldehid, glutaraldehid, dioksal, dan tanin. Kelima, ada pemanasan protein. HTP kurang atau lebih besar dari kurang soluble. Keuntungan HTTP yaitu ada turun solubilitas dari 70 sampai 10%, menambah energi dari lemak, nilai gizi tidak mengalami kerusakan, enzim tripsin inhibitor dan urease rusak, naik kecernaan hingga 790%. Selanjutnya ada mikroorganisme rumen berperan menyelesaikan degradasi protein tahap pertama. Efisiensi pengurangan protein oleh mikroba rumen tergantung pada keseimbangan antara proses proteolisis yang menghasilkan peptida dan asam amino yang secara langsung berasimilasi ke dalam protein mikroba dan sintesis mikroba yang membutuhkan sejumlah kecil energi. Aktivitas proteolitik sebagian besar dihubungkan dengan mikroorganisme. Peranan yang besar ditunjukkan oleh bakteri, sedangkan kontribusi protozoa dalam menguraikan protein sangat kecil. Namun protozoa tetap berperan dalam metabolisme protein. Pertama, semua protozoa dapat memakan bakteri dan dengan demikian dapat meningkatkan pergantian protein di dalam rumen. Selanjutnya ada sebagian besar asam amino yang ada di dalam rumen akan dideaminase oleh mikroba rumen, melepaskan amonia, CO2, metan, dan asam lemak terbang dari kerangka karbon yang tersisa. Protozoa bersilia
terutama sekali aktif dalam proses tersebut, dan bakteri juga menghasilkan jumlah amonia yang signifikan. Amonia NH3 merupakan hasil akhir dari penguraian protein pakan oleh mikroba rumen dan asimilasi NH3 untuk pertumbuhan mikroba. Next, sebagian besar amonia di dalam rumen digunakan untuk sintesis mikroba dan bisa digunakan 30-80% oleh bakteri N dan 25-64% oleh protozoa N. Amonia juga akan diserap melalui dinding rumen masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian disalurkan menuju hati dan dimetabolisme melalui urea. Urea dalam darah kemudian disalurkan kembali ke rumen dengan cara difusi melalui dinding rumen dan saliva. Di dalam rumen, urea sangat cepat dirubah menjadi amonia. Nitrogen dalam aliran digesta dari rumen sebagian besar dari protein mikroba protein pakan yang tidak terdehidrasi. Amonia dan juga campuran dari peptida-peptida yang proporsinya sangat tergantung pada pakan dan aktivitas mikroba di dalam rumen. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata dan tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.